Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Insya Allah kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa setiap hari untuk selalu bersyukur. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang konsep dari bekerja atau berusaha. Tidak dipungkiri, kalau kita berusaha atau bekerja itu pasti kita mengharapkan hasil ya teman-teman. Dan ternyata hal itu kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena teman-teman kalau kita mengharapkan hasil itu nanti kita akan kecewa. Karena kita tahu sendiri kalau kita mengharapkan hasil pasti banyak yang tidak sesuai realitanya. Makanya banyak dari kita yang gonta-ganti bisnis atau gonta-ganti pekerjaan saking tidak sesuainya dengan apa yang kita harapkan. Yang paling tepatnya itu adalah kita menikmati proses atau ikhtiar yang kita lakukan itu, karena yang harus kita tanamkan adalah rizki itu sudah tertakar, rizki itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu teman-teman ketahui, dalam konsep yang sudah Allah berikan, apapun yang akan kita ikhtiarkan itu tetap akan ada hasilnya teman-teman. Aku sudah buatkan video tersendiri, nanti teman-teman lihat di videoku yang lain tentang tidak ada usaha yang gagal. Oke, jadi aku berikan contoh sedikit ya. Nah, aku contohkan seorang konten kreator. Nah, pasti konten kreator banyak video-videonya yang tidak FYP, bahkan 0 penonton. Ada beberapa orang, bisa kalian perhatikan sendiri, banyak orang yang sudah bikin karya yang begitu bagus, sudah buat ratusan video tapi tidak FYP atau bahkan hanya beberapa orang yang nonton. Jadi mereka konten kreator yang sukses itu tidak semata-mata hanya satu kali buat video langsung viral, tidak ya teman-teman. Mereka sudah banyak melakukan ide-ide yang cemerlang tapi tidak banyak orang tahu. Jadi itulah mereka dapatkan hasil nanti 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, karena itu hasil dari akumulasi video-video mereka yang lama. Jadi seperti aku sekarang, aku buat video, mungkin kalian akan mengenal aku nanti 1 tahun kemudian atau 5 bulan kemudian, tapi aku tetap berusaha. Jadi seperti itu ya teman-teman. Proses yang kita lakukan itu kita nikmati sebagai pembelajaran. Jadi apapun yang kita buat itu bentuk proses pembelajaran. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Siti Hajar, yaitu ibundanya Nabi Ismail. Beliau bolak-balik ke Safa dan Marwah itu sebanyak 7 kali teman-teman. Dan itu tidak dekat ya, Safa dan Marwah itu tidak dekat, cukup jauh teman-teman. Padahal kan kalau kita pikir secara logika, 1 kali saja kita pergi ke Safa Marwah itu, kalau tidak menemukan air, pasti kita sebagai orang biasa berpikir, oh di sini pasti sudah tidak ada air, pasti kita pergi ke tempat lain untuk mencari air. Karena sekali kita ke Safa dan Marwah itu, setelah kita melihat tidak ada hasil, tidak ada air, pasti kita berpaling dari situ. Nah, sedangkan Siti Hajar teman-teman, beliau tetap berpikiran baik sama Allah. Beliau tetap bolak-balik sampai 7 kali. Buat kalian yang sudah pernah umroh dan haji pasti tahu kan seberapa jauh antara Safa dan Marwah. Nah, itu dia teman-teman. Itu adalah bentuk dari tetap berprasangka baik kepada Allah. Sa'i itu teman-teman, itu pelajarannya sangat berharga di situ. Jadi kita jangan cuman mengikuti syarat-syarat umroh ya teman-teman, itu ada pelajaran di situ. Dan itu harus kita terapkan di kehidupan nyata. Kalau kita sudah paham konsep ini, kita akan tenang teman-teman. Kalau kita sudah tahu konsep ini, kita tidak akan menyerah apa yang kita lakukan, entah itu hobi, pekerjaan, atau bisnis. Pasti kita tidak akan mudah mundur. Barakallah, semoga yang aku sampaikan ini mudah dipahami ya teman-teman, dan juga jangan lupa diterapkan.